Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Nah, semoga kalian sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Perhatikan ya. Pada awal tahun 1945, Indonesia masih dijajah. Saat itu dijajah oleh Jepang selama 3 tahun. Jepang menjajah Indonesia sejak tahun 1942. Penjajahan itu dimulai setelah Jepang berhasil mengusir Belanda. Jepang juga berhasil menjajah beberapa negara di Asia Tenggara. Beberapa negara tersebut seperti Filipina, Burma, dan Vietnam. Saat itu tentara Jepang termasuk tentara yang paling kuat di dunia. Akan tetapi selama tahun 1945 keadaan berbalik. Tentara Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran seperti pada Perang Pasifik. Pasukan Jepang dikalahkan oleh Amerika dan juga dikalahkan oleh sekutu pimpinan Inggris di kawasan Indochina. Terlebih lagi, Belanda masih ingin kembali menjajah di Indonesia. Perlawanan rakyat dan usaha Belanda menjadikan kedudukan Jepang yang lemah di Indonesia. Akhirnya, Jepang terpaksa menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji tersebut bertujuan untuk meredam gejolak dan perlawanan rakyat Indonesia. Selain itu, juga dimaksudkan memberi kesan bahwa Jepanglah yang memerdekakan bangsa Indonesia. Dengan janji tersebut, rakyat Indonesia diharapkan bersedia membantu Jepang menghadapi sekutu. Pemerintah militer Jepang di Indonesia pada tanggal 29 April tahun 1945 membentuk suatu badan. Badan itu diberi nama Dokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan diangkat ketua BPUPKI adalah Rajiman Weddiodiningrat. Bersama itu diangkat juga 60 orang sebagai anggota BPUPKI. Sepanjang sejarah BPUPKI hanya mengadakan sidang 2 kali, sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. BPUPKI setelah terbentuk mengadakan persidangan. Masa persidangan pertama dimulai pada tanggal 29 Mei tahun 1945 sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Pada persidangan dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia untuk merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Ir. Soekarno. Muhammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Pemikirannya diberi judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang intinya sebagai berikut. Pertama, peri kebangsaan. Kedua, kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Sedangkan Mr. Supomo mendapat giliran mengemukakan pemikirannya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara yang integralistik, yang berdasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, taat kepada Tuhan. Yang
keempat, musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Ir Soekarno mendapat kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Pemikirannya terdiri dari 5 asas. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Masa persidangan pertama BPUPKI berakhir, tetapi rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka belum terbentuk. Padahal BPUPKI akan istirahat 1 bulan penuh. Untuk itu, BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang untuk membentuk dasar negara dan dinamakan Panitia 9. Tugas Panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Sehingga tanggal 22 Juni tahun 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta. Dalam piagam inilah termuat 5 dasar negara Indonesia dengan Piagam Jakarta sebagai pembukaannya. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli tahun 1945, BPUPKI mengadakan sidang kedua. Pada persidangan ini, BPUPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Untuk itu, dibentuklah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir Soekarno. Panitia tersebut juga membentuk kelompok kecil beranggotakan 7 orang yang khusus merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar. Kelompok kecil ini diketuai oleh Supomo dengan anggota Wongsonegoro, Ahmad Subarjo, Singgi, Agus Salim, dan Sukiman. Ir Soekarno melaporkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada sidang kedua BPUPKI tanggal 14 Juli tahun 1945. Pada laporannya disebutkan 3 hal pokok, yaitu pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar atau batang tubuh. Pada tanggal 15 dan 16 Juli tahun 1945 diadakan sidang untuk menyusun Undang-Undang Dasar berdasarkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Selesai menjalankan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Untuk mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia, maka dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945. Sebenarnya, PPKI bertugas untuk mempersiapkan kelengkapan bagi negara Indonesia merdeka. Akan tetapi, sebelum PPKI bertugas, perubahan besar telah terjadi karena Jepang kalah terhadap Sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, yaitu dijatuhinya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Karena itu,
Keadaan tersebut mendorong bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia melalui proses yang cepat dan didasari semangat perjuangan mencapai negara Indonesia merdeka. Para pemuda dan pemimpin bangsa akhirnya sepakat memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. Mengingat waktu itu PPKI sebagai lembaga yang mewakili bangsa Indonesia, maka PPKI segera melaksanakan tugasnya dengan melaksanakan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, sehari setelah I.R. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sebelum sidang pertama PPKI, seorang ofisir Angkatan Laut Jepang yang bernama Latulagi meminta kepada Hatta supaya Piagam Jakarta dicoret dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 karena kalau tidak kemungkinan golongan Kristen dan Katolik di Indonesia Timur akan berdiri di luar Republik. Maka Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pembahasan sendiri untuk mencari penyelesaian kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama dicapai kesepakatan untuk menghilangkan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita harus menghargai nilai juang para tokoh-tokoh karena berjiwa besar dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Mereka juga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dengan disetujuinya perubahan itu, maka segera saja sidang pertama dibuka. Jadi, alasan perubahan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa karena kata-kata butir pertama sebelum diubah ternyata itu kurang disetujui oleh sebagian komponen bangsa lain. Oleh karena itu, perubahan perlu dilakukan. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Akhirnya, usulan Hatta disepakati oleh semua anggota PPKI. Jadi, sila pertama dasar negara Indonesia merdeka adalah ketuhanan yang Maha Esa. Selain pembahasan perubahan sila pertama Pancasila, pada sidang PPKI juga dibahas perubahan bab 2 UUD pasal 6 yang semula berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia yang beragama Islam, diubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Semua usulan itu diterima pada saat sidang. Hal itu menunjukkan mereka sangat memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, pada tanggal 18 Agustus, tepatnya setelah hari proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama yang berjumlah 27 orang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang tahun 1945 yang bahan-bahannya diambil dari rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang telah disusun oleh Panitia Perumus pada tanggal 22 Juni dengan berbagai perubahan. Dan yang kedua, menetapkan dan mengesahkan undang-undang yang bahan-bahannya hampir seluruhnya diambil dari rancangan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh Panitia 9.
Perancang Undang-Undang Dasar Negara pada tanggal 16 Juli tahun 1945. Dan yang ketiga, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu I.R. Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang terakhir, pekerjaan presiden dan wakil presiden dibantu oleh KNIP. Demikian materi yang Bu Mada sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.